kalau melihat Pak Purbaya ya ini warna yang berbeda gitu Bang. Artinya selama ini Menteri Keuangan kan terlihat dia seorang ekonom, kemudian di balik meja, terus kemudian jarang sekali, belum ada sepertinya sidak seperti ini. Berarti artinya ada kebijakan yang berbeda. Malah ada pernyataan yang menarik waktu pas memecat Pegawai 23 pegawai pajak kan konferensi tuh. Pak Purbaya bilang ini bukan saatnya main-main. Waktu awal dilantik rapat perdana dengan DPR, DPR bilang boleh Pak Purbaya cowboy, tapi ada isinya. Gitu. Halo Sobat Sindo, jumpa lagi di Sindoskop. Baru sebulan menjabat, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggema ke segala arah. Mulai dari kas negara digerakkan, pajak diperbaiki, hingga cukai diperketat. Ia bicara pertumbuhan, tapi pasar membaca tantangan. Di antara keberanian dan risiko, publik menanti seberapa kuat Purbaya menahan badai yang ia ciptakan. Untuk mengulasnya, saya akan berbincang bersama dua orang jurnalis Sindonews, Nanang Wijayanto dan Anto Kurniawan. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya, ini baru sebulan nih Menteri Keuangan Purbaya Yudi menjabat, tapi sudah banyak. Yang salah satu yang cukup kontroversi adalah soal 200T yang ditarik dari bank pemerintah, bank plat merah ya, dari bank sentral dialihkan ke bank pemerintah. Ya, bank plat merah untuk menggerakkan ekonomi katanya. Yang selama ini dana itu disimpan. Kemudian Purbaya juga melakukan roadshow kemarin ke Jawa, Surabaya, sambil menikmati kuliner yang ada di daerah di Semarang, Surabaya, tapi juga melihat kinerja bawahannya di Kementerian Keuangan yang berada di daerah. Nah, kalau Mas sendiri melihat ini gebrakan Purbaya ini memang ingin menunjukkan kerja atau seperti apa sebenarnya? Mungkin dari Mas Nanang atau Mas Anto dulu nih, Mas Nanang. Silakan. Kalau menurut saya memang kalau untuk Pak Purbaya ini memberikan warna yang berbeda dibandingkan Bu Sri Mulyani ya. Kalau untuk Bu Sri Mulyani ini kan dulu lebih nggak seperti Pak Purbaya yang sekarang tuh jadi Menteri Keuangan lebih atraktif gitu. Terus memang kebijakannya juga berbeda dengan Menteri sebelumnya. Ini lebih untuk tidak menaikkan pajak, terus tidak menaikkan cukai gitu. Ya, itu agak berbeda ya. Kalau kita lihat bandingkan dengan kebijakan di Menteri Keuangan Sri Mulyani, pajak naik, cukai naik, sampai akhirnya memantik massa untuk melakukan protes yang berujung ricuh di akhir Agustus, ya kan? Kalau ini malah agak berbeda, agak kontradiktif kebijakannya. Pajak nggak mau dinaikkan, tapi malah ingin mengejar pengemplang pajak katanya. Nah, itu kan juga cukup ngeri nih. Tapi dari roadshow itu ternyata ada hal juga yang kita lihat. Purbaya sempat mengatakan terkait cukai rokok. Begitu cukai rokok naik, sampai ada yang mengatakan Fir'aun lu, gitu kan. Ekstrim sekali, dengan gaya cowboy sekali. Apakah memang dengan tidak menaikkan pajak atau memperketat cukai ini cukup membantu keuangan negara nggak sih, pendapatan negara nggak sih sebenarnya? Mungkin dari penerimaan cukai sendiri untuk penerimaan negara cukup signifikan. Cuman kan belakangan ini entah 4 tahun ke belakang cukai itu selalu naik. Dan banyak penolakan entah itu dari asosiasi pabrik atau petani tembakau sendiri. Akhirnya mungkin Pak Purbaya mendengar ini gitu. Alasannya kan dia kalau belum bisa menciptakan lapangan kerja, ya kita jangan dulu menaikkan cukai gitu. Akhirnya keputusannya yang seharusnya cukai rokok naik di 2026 akhirnya dibatalkan. Dibatalkan dulu gitu. Nah, terkait dengan roadshow Menteri Keuangan Purbaya ini, roadshow Purbaya ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau dari situ apa yang Mas Anto dan Mas Nanang bisa tangkap? Yang akan dicari sebenarnya oleh Purbaya ini, kalau kita boleh analisa. Ini menarik ya Bang. Kemarin tuh jadi
rame juga tuh waktu dia di pesawat gitu. Terus dia bilang, mau kemana Pak? Ini saya mau, waktu roadshow di Surabaya dia bilang mau makan kuliner rujak cingur. Rujak cingur ya untuk Surabaya waktu terus itu. Kemudian di Semarang juga mau makan kuliner soto Bangkong ya Mas. Ya. Kalau di Kudus saya makan soto Kudus katanya. Kudus, gitu, dia gitu. Tapi ada komitmennya di sini itu sebenarnya satu sih. Kemarin tuh roadshow-nya kan memang di Bea Cukai ya Mas. Jadi dia kayaknya lebih ke menata di mana cukai gak naik tapi pendapatan negara juga target pendapatan negara tetap terpenuhi. Terpenuhi. Makanya yang pertama adalah terkait pemberantasan rokok ilegal. Cuma dia nggak ingin mematikan pengusaha yang ilegal, tapi akan dibina nantinya dengan membangun kawasan industri tembakau ya. Gitu. Kawasan industri tembakau. Artinya Pak Purbaya ingin yang tadinya ilegal dilegalkan. Gitu. Ya, artinya bercukai. Kalau kita lihat selama ini keluhan dari petani tembakau atau industri industri rokok rumahan ini itu mereka keberatan untuk dengan memasang cukai itu karena tarif cukai yang cukup tinggi itu. Kalau dalam pandangannya Mas Anang Masanto. Ya, kalau menurut saya keberatannya itu karena semakin tinggi cukai kan mempengaruhi daya beli. Ya. Iya. Dengan daya beli rendah, rokok ilegal itu masuk dengan harga murah. Betul. Jadi lebih banyak yang dipilih. Kebocoran negaranya akan lebih tinggi artinya ya, karena tidak rokok ilegal yang akan lebih masuk. Lebih banyak. Akhirnya karena tidak dibeli, akhirnya petani-petani ada beberapa petani tembakau di Temanggung kalau nggak salah itu sudah tidak dibeli lagi oleh pabrikan besar. Ya. Jadi mempengaruhi pekerja dan kesejahteraan umum untuk petani terutama tembakau. Untuk petani ya, petani tembakau. Dan ini tampaknya memang satu visi tampaknya dengan Presiden Prabowo yang ingin kesejahteraan rakyat itu yang menjadi kunci utama dalam pembangunan kita ya. Oke, ada hal yang kemudian kayaknya orang masih nggak lepas dari sosok Purbaya ini pada saat dilantik menjadi menteri. Pada saat dilantik jadi menteri, pasar rasanya kok nggak percaya. Harga terkoreksi semua lah ya, terkoreksi saham-saham, terutama di saham-saham perbankan. Tapi kemudian mengeluarkan kebijakan pertama yang cukup kontroversi, yang juga saling menyindir. Saya mengatakan saling menyindir, nanti akan kita bahas nanti saling menyindirnya itu. Pasar langsung hijau, respon positif. Bagaimana Mas Nanang, Mas Santo membaca ini? Ini mungkin karena ada 200T yang kemudian digelontorkan ke beberapa bank himbara, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Itu kemudian mungkin yang menjadi sentimen positif untuk saham-saham perbankan khususnya di himbara. Memang kalau dilihat saham itu memang bank himbara yang menopang sahamnya Mas. Ada 2 bank besar yang menopang saham di situ. Jadi mungkin itu strategi untuk agar pasar nggak turun begitu. Kalau dari Mas menurut saya sih Pak Purbaya nih, Menko Purbaya terbilang cermat ya melihat kondisi pasar saat dia dilantik. Ya. Kalau nggak salah IHSG sempat turun dari yang tadinya 8.000 akhirnya turun sampai 7.000. Sampai 7.100 sekian, saya lupa ya. Tapi setelah gebrakan pertama mengucurkan 200 triliun di Bank Himbara itu, saham-saham Himbara, perbankan, manufaktur itu langsung hijau gitu. Akhirnya sampai sekarang malah sempat IHSG itu nembus ke 8.200 kalau ya. Tapi ada yang hal lain menarik yang cukup kontroversi saling sindir yang menurut saya itu sampai mengatakan direksi-direksi perbankan ini jangan hanya main golf atau senang-senang saja gitu. Apakah memang selama ini bank-bank plat merah itu memang terlihat kinerjanya
stagnan atau malah cenderungnya ke negatif gitu kalau Mas berdua dalam ininya menganalisanya selama liputan di lapangan. Kalau ini sepertinya konteksnya di 200 triliun itu ya Bang. Jadi bagaimana 200 triliun ini dari ditarik dari saldo anggaran lebih ini untuk perbankan itu, bagaimana dia ingin duit ini nantinya mengerek pertumbuhan ekonomi gitu. Ya. Keinginannya kan seperti itu. Nah, bagaimana 200 triliun ini yang sudah tersalurkan ke bank-bank himbara dengan porsi masing-masing itu mampu mendongkrak ekonomi. Nah, bagaimana Pak Purbaya ingin direksi-direksi bank himbara ini menyalurkan multiplier efeknya seperti apa? Kalau saya kucurkan 200 terus kemudian punya efek apa ke ekonomi gitu. Dia pengennya itu. Dia pengennya direksi bekerja keras menyalurkan uang ini misalkan untuk pelaku usaha apa UMKM dan yang mampu mendorong ekonomi ini, bagaimana kucuran kredit itu nantinya menimbulkan multiplier efek terhadap ekonomi misalkan, negara ya. Menarik tenaga kerja apa segala macam itu adalah nantinya mungkin perlu evaluasi juga ya Mas. Ya. Apa hasilnya setiap bulan atau seperti apa hasil dari kucuran kredit itu nanti seperti apa gitu, untuk lebih bekerja keras. Gitu. Artinya penekanannya ini adalah lebih kepada untuk menggerakkan ekonomi, bukan menguntungkan perbankan itu sendiri. Ini saya kucurkan 200 triliun untuk kelima bank plat merah ini. Jangan diputarkan, sampai ada ucapan itu kan, jangan diputarkan untuk membeli investasi atau membeli dolar. Falas, yang biasanya kan perbankan kan bermain cari amannya di situ kan. Kalau takutnya kalau diberikan salurkan kredit, biasanya takut khawatir ada kredit macet gitu, penarikannya susah, akhirnya bank jadi rugi. Akhirnya kan para direksi bank akhirnya memutarnya biasanya fund manajernya akhirnya memutar di falas gitu. Nah,